5, 4, 3, 2, 1, 0. Student, as I've said just now, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2 dari subtema 3. Tetap masih di tema 5. And don't forget untuk tetap mencatat bagian-bagian yang penting. Jangan lupa anak-anak, hari ini orang tua sudah mengambil soal ujian bulanan kalian. Jadi start nanti minggu depan, hari Senin, kita akan memulai ujian bulanan 1. Jadi persiapkan dirinya, belajar dengan sungguh-sungguh, dan ingat jangan lupa untuk berlomba-lomba meraih prestasi kalian, karena ini adalah penentuan untuk penaikan kelas ke kelas 3. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku. Aduh, ternyata operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Waduh, Benny kurang berhati-hati ya. Lalu Benny minta maaf nih. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu, katanya si Lani. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola. Ya, Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Wah, Lani pemaaf sekali ya anak-anak. Nah, jadi remember, setiap kali anak-anak melakukan kesalahan, baik itu yang sengaja atau tidak sengaja, anak-anak harus tetap meminta maaf. Dan ketika ada teman yang melakukan kesalahan padamu dan dia meminta maaf, jangan lupa untuk tetap memaafkan kesalahannya. Nah, kita jawab bersama-sama ya nak. Di situ siapa yang meminta maaf? Nah, Benny yang meminta maaf ya nak. Kemudian, mengapa Benny meminta maaf? Nah, Benny meminta maaf karena melempar bolanya kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Nah, jadi ada yang meminta tolong nih, katanya, Dayu, bolehkah saya meminjam penggarismu sebentar saja? Nah, jadi Benny meminta izin kepada Dayu untuk meminjam penggarisnya. Lalu kata si Dayu, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani, coba saja pinjam pada Lani. Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani, terima kasih Dayu. Nah, sama-sama Benny, kata Dayu. So anak-anak, ketika kalian ingin menggunakan kepunyaan teman kalian, jangan lupa untuk meminta izin apakah kita boleh menggunakan benda teman tadi atau tidak. Oke? Nah, anak-anak, saat kita meminjam barang orang lain harus meminta izin dulu ya, karena itu adalah barang kepunyaan orang lain. Jadi ketika kita ingin meminjamnya, jangan lupa anak-anak untuk meminta izin terlebih dahulu, karena bisa saja benda tersebut mungkin akan digunakannya. That's why meminta izin itu sangat perlu ya anak-anak. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, coba kita baca percakapannya. Bagaimana kalau kita bermain bola kasti? Lalu Benny menjawab, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Lalu Lani menjawab, setuju katanya. Nah anak-anak, apakah kalian pernah bermusyawarah dahulu sebelum memainkan permainan? Nah, jadi sebaiknya bermusyawarah dulu biar sama-sama asik mainnya karena sama-sama setuju, ya kan? Nah, perilaku di atas sesuai nih dengan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, saat bermain bersama, setiap anak dapat berbeda pilihan permainannya anak-anak.
Ya kan, ada anak yang ingin bermain galasin, ada juga yang ingin bermain kelereng. Jadi kan gak semua anak-anak pengen memainkan hal yang sama nih. Ya kan, bisa jadi beda-beda pilihan permainannya. Nah, perbedaan pilihan permainan dapat disatukan melalui musyawarah anak-anak. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Jadi dibicarakan baik-baik, didiskusikan agar mendapatkan keputusan bersama, ya kan, secara mufakat. Nah, itu dia tadi contoh bentuk dari pengamalan sila keempat. Nah, musyawarah sesuai pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Contohnya, musyawarah menentukan tempat bermain dan permainan yang akan dimainkan. Lalu musyawarah menentukan aturan permainan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat kalian bermain. Nah, ini bolehlah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika anak-anak nih semua ingin bermain bersama teman. Ketika kita sudah memusyawarahkan apa yang ingin dimainkan, aturan bermainnya, kemudian di mana tempat bermainnya, pasti bermain akan terasa lebih menyenangkan karena semua sama-sama setuju, ya kan? Beni senang kerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Beni ikut bekerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Beni ikut gotong royong. Nah, bagaimana dengan anak-anak Miss semua? Apakah ada yang seperti Beni ikut melakukan gotong royong bersama dengan masyarakat sekitar? Nah, jadi anak-anak Miss juga boleh nih ikut gotong royong. Caranya bukan dengan masuk ke selokan, tapi boleh untuk menyediakan makanan. Ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.